98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Selamat pagi, sahabat Sonora. Halo, apa kabar Anda semuanya? Ayah bunda yang ada di rumah, bagaimana kabarnya di Senin pagi hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap semangat menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas kita walaupun masih di tengah masa yang belum menentu. Walaupun PSBB sudah sedikit longgar, tetapi bagaimanapun juga protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Saya Andre Komarudin yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di program acara Parenting Talk yang merupakan hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Ya, baik. Saya ingatkan sahabat Sonora, saya sebelum memperkenalkan narasumber kami dan juga topik bahasan pagi hari ini, nanti di sepanjang obrolan ini kami memberikan fasilitas untuk sahabat Sonora yang mendengarkan talk show ini 3 orang. Pertama, yang japri ke WA-nya Talenta Coaching and Training Center. Silakan bisa Anda catat nomor HP-nya mulai sekarang. 0812 361 88 799. Saya ulang, 0812 361 88 799. Anda akan mendapatkan free online konsultasi parenting untuk mengatasi orang tua yang perlu strategi mendidik anak di kala pandemi, ya. Baik, kita langsung menyapa 2 narasumber luar biasa kita. Narasumber tetap kita terlebih dahulu ada kandidat Dr. Titis Tata, MM, CTNNLP, CPSTF. Beliau adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Andre. Salam potensi talenta. Semangat. Salam potensi talenta. Saya ikut juga deh yang terakhir, semangat gitu ya. Biar tetap semangat kita jadinya gitu ya. Nah, sahabat Sonora, kalau Anda sempat membuka Instagram ataupun juga YouTube channelnya Talenta Coaching and Training Center, silakan. Karena siaran kita hari ini memang melalui via Skype, tapi Anda bisa menonton video siaran ini di Instagram dan juga YouTube channelnya Talenta Coaching and Training Center. Nama akunnya apa Bu Titis? Ya, ketik aja Talenta Coaching and Training Center. Di situ ada semua sharing episodenya Sonora FM sebagai bentuk kerjasama dan kontribusi Sonora untuk melakukan semua informasi, memberikan semua informasi ini ke masyarakat. Nah, kalau Anda nanti lihat di videonya ya, Bu Titis ini pakai kerudung warna ungu kah? Ungu sepertinya ya. Saya nggak tahu, karena degradasi warna kalau di kaum perempuan ya itu beda dengan laki-laki ya. Kalau kaum perempuan mengenal istilah toska segala macam kayak gitu. Kalau laki-laki kalau nggak putih, hitam, merah, hijau gitu doang gitu kan. Ini baby pearl, Mas. Apa namanya Bu? Ya, kata desainernya baby pearl. Oh, baby pearl. Saya baru tahu warna baby pearl itu seperti ini. Semakin saya berkumpul dengan ibu-ibu, semakin saya banyak mengenal istilah warna, gitu ya. Nah, wardrobe yang dipakai oleh Bu Titis di episode kali ini, kalau Anda lihat di video sahabat Sonora, adalah persembahan dari Iskalia Butik. Anda bisa lihat koleksi-koleksi dari Iskalia Butik di Instagramnya @iskalia. Ejaan Indonesia biasa ya, ISKALIA. Ya. Pakai Q, Mas. Oh, pakai Q. Jadi saya ulang, Iskalia @ISQALIA. Silakan ya, bisa Anda lihat di sana. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber yang lain karena tidak hanya saya dengan Bu Titis kali ini ya, tetapi juga ada orang yang sangat menginspirasi kita. Bayangin, berani mengambil keputusan menikah di usia muda. Saat usianya 21 tahun, beliau sudah berani berumah tangga. Istrinya saat itu berusia 20 tahun. Dan di usia 22 tahun sudah menjadi sosok orang tua. Tentu saja ini ada hal menarik yang bisa kita bahas di usia yang cukup muda. Ilmu-ilmu parenting apa yang bisa share untuk kita semua. Beliau juga menjadi owner dari Saudagar Millennial Group, CEO dari PT Panal Kreasi Nusantara atau Panal Digital Marketing. Nama lengkapnya adalah Bahrul Habibi SIO, tetapi akrab dipanggil dengan
panggilan Mas Habibi. Selamat pagi, Mas Habibi. Pagi Mas Andre, pagi Bu Titis. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya Mas Habibi? Sehat selalu ya, semoga. Alhamdulillah, masih di rumah ini Mas. Betul. Jadi biar tetap sehat. Sudah 3 bulan saya di rumah, sebenarnya bosen, tapi ya mau gimana lagi. Kita hashtagnya sama ya, sama-sama di rumah gitu ya. Sama-sama di rumah. Baik, Sahabat Sonora, hari ini kita akan ngobrol topik bahasan cukup menarik. Menjadi orang tua milenial cerdas, memanfaatkan teknologi digital di era new normal. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh ke sana dan ngobrol dengan narasumber tamu kita, saya mau ngobrol dulu sama Bu Titis. Kenapa Bu episode kali ini membahas topik ini? Apa latar belakang dasar pemikiran yang ada? Menarik sekali dari kala kita kali ini tadi udah diawali Mas Habibi bahwa kita semua 3 bulan di rumah. Bedanya saya sama Mas Andre beda sama penghasilannya Mas Habibi gitu ya. Di rumah mah income-nya udah billion gitu ya, alias dolar. Dinar termasuk ya Mas ya, mata uang Arab juga ya. Di kala pandemi justru bisnis-bisnis virtual yang digeluti Mas Habibi ini sangat dahsyat naiknya. Jadi dimanapun beliau berada rasanya ini tetap berpenghasilan malah 2-3 kali lipat gitu. Nah, kenapa tema kali ini diangkat yaitu tentang teknologi yang memang beliau kuasai? Karena orang tua yang ada di rumah ini itu tadi kalau ngomongin tentang sisi bisnis yang lagi naik gitu ya. Nah, orang tua ini pastilah memanfaatkan bisnis ini untuk membantu mereka ada di rumah. Nah, kira-kira di sisi teknologi ini apa yang bisa dipakai orang tua untuk memperingan tugas-tugasnya? Karena orang tua jadi orang tua plus guru nih saat ini gitu. Betul. Jadi era nanti new normal ke depan, ini teknologi apa yang bisa aplikatif untuk membantu orang tua gitu. Itu yang akan kita dapatkan bersama-sama dari Mas Habibi hari ini sharingnya. Cukup menarik sekali ya. Baik, kita langsung ke obrolan saja. Mas Habibi, tantangan apa sih Mas yang banyak dihadapi oleh orang tua milenial khususnya Mas? Orang tua milenial ya, jadi milenial yang sudah jadi orang tua gitu mungkin maksudnya. Nah itu dia. Saya tuh milenial loh Mas sebenarnya. Gitu Bu Titis ya? masih milenial kan? Aduh, ya merasa milenial gitu. Merasa Tapi milenial. untuk menikah muda itu mungkin beda dengan kita ya Mas Andre ya. Saya entah dulu di usia 21 saya belum berpikir itu karena memang saya pengen maksimal gitu ya di sisi karir dan juga dan lain-lain gitu, kematangan pola berpikir. Nah, tapi saya tidak regret gitu ya, tidak menyesal dengan keputusan itu. Karena bisa jadi ketika saya menikah muda, saya akan kehilangan sekian tahun masa bersenang-senang dalam arti pribadi ya. Karena ketika kita jadi orang tua itu tanggung jawab mentalnya begitu besar loh, Mas Habibi. Ini kerelaan apa nih yang itu mesti dari situ dulu kayaknya. Kerelaan apa yang membuat Mas melepaskan masa-masa single yang begitu bahagia? Setuju saya dengan Bu Titis. Kayaknya kalau masuk ke topik nggak oke dulu deh. Kita ngulik-ngulik sosok Mas Habibi dulu boleh ya? Sakitin beliau dulu ya. Boleh ya? Gimana nih Mas Habibi? Kok berani banget usia muda segitu langsung ambil keputusan besar berumah tangga? Oke, jadi gini. Ketika itu namanya anak muda ya. Kita kan sudah mulai tertarik dengan lawan jenis di usia 17 tahun gitu ya sampai ke 20 tahun itu. Saya pribadi itu sudah mulai melihat-lihat gitu kan, melihat-lihat mana ini yang cocok buat saya gitu. Itu menarik kan begitu itu sudah ada di saya. Nah, kemudian apa itu namanya? Sampai saya ketika di usia 20 tahun itu banyak tawaran datang itu Mas Habibi sudah siap nikah gitu kan dari sahabat-sahabat saya. Belum, saya bilang begitu. Terus kemudian sempat juga ada perempuan yang tanya ke saya, Mas Habibi sudah siap nikah gitu kan? Kalau siap, saya siap jadi istri gitu kan? Saya belum siap juga waktu itu. Sampai akhirnya saya datang ke seorang guru, salah satu guru saya. Saya bilang Ustadz gitu ya, Ustadz, saya kok sudah kedatangan beberapa kali tawaran untuk menikah begitu. Nah, tapi saya belum siap. Nah, Ustadz saya kemudian tanya begini, Mas Habibi kenapa nggak siap? Kenapa belum siap? Saya bilang,
Saya secara ekonomi belum siap. Waktu itu saya belum belum usaha sendiri, masih kerja. Mhm Jadi mhm dan mhm gajinya pun saya waktu itu masih di bawah UMR. Surabaya mhm. kan mungkin udah berapa? 4 jutaan ya. Tahun 2016. Saya waktu itu gajinya masih di bawah 2 juta bahkan. Mmm, Waktu itu saya baru 2 tahun lulus SMA. Baru 2 tahun lulus mhm SMA atau 3 tahun lulus SMA ya lupa. Nah, jadi kemudian Ustadz saya itu bilang, kalau Mas Habibie nunggu siap, kapan siapnya? Mas mhm. Habibie yang penting punya niat, niat menikahnya diperjelas, kemudian nanti urusan siap gak siap itu Allah yang nyiapkan, Allah yang bantu siapkan. Ya sudah, Oke. akhirnya dari situ kok, oh iya ya, saya ini waktu itu saya profesinya motivator Mas. Jadi Mhm selain saya kerja di perusahaan swasta, saya juga jadi motivator. Nah, ketika saya jadi mhm. motivator, keliling-keliling kan, keliling keluar kota itu salah satu tantangannya ya, tantangannya itu ketika ketemu lawan jenis. Ya, itu Mmm, gampang tertarik, bukan gampang tertarik ya, takut tertarik gitu loh. oke. Takut, Tapi takut di awal apa ya? acara Anda selalu bilang, "Saya masih single," gitu kan? Ya waktu itu kan masih single. Nah, akhirnya apa itu namanya? Ya sudah saya mantapkan diri saya untuk saya mau menikah Menarik dan dan menarik ini kemudian kayaknya. Mhm benar waktu itu bulan Maret saya memantapkan diri saya menikah ya, belum punya tabungan sama sekali dengan gaji di bawah oke. UMR. Ternyata akhirnya saya ketemu jodoh saya, bukan jodoh, calon jodoh saya itu di bulan Mei. Dan dari bulan Mei itu akhirnya ketemu tanggal saya akan menikah itu di bulan eh, November. Jadi Baik. Mei ke November saya mau nikah. Mhm, Waktu itu tabungan juga belum ada. Nah, tapi oke. tetap berani aja. Dan ternyata benar dari bulan Mei ke November yang awalnya rencana itu karena nggak ada tabungan ya, nggak ada, orang tua saya itu latar belakang menengah ke bawah. Saya keluarga Mhm menengah ke bawah. Istri saya juga sama dari kampung ya di Ngawi saya. Nah, akhirnya rencana cuma akad nikah, yang penting akad nikah gitu kan. mhm. Ternyata alhamdulillah ada rezeki, benar-benar ada rezeki untuk resepsi. Bahkan resepsinya di 2 tempat, di tempat saya Mhm. dan tempat istri saya. Gitu. Jadi modalnya apa? Nekat sudah, Baik nekat nekat dengan niat gitu kan. baik. Dan yang membuat saya memutuskan nikah muda itu gini, Bu. Bu Titis ya. Dan Mas Andri ya. Jadi kalau saya berpikirnya, kalau saya nikah berangkatnya dari apa itu namanya kemampanan ya, itu saya merasa saya akan lebih banyak mendapatkan tuntutan. Jadi kalau saya sudah terlalu matang usianya, istri saya juga sudah matang usianya, nanti berangkatnya dari tuntutan-tuntutan begitu. Akhirnya apa? Berat, jalan barengnya berat. Nah, saya memilih nikah muda karena saya pengen berangkat dari tujuan. Saya dengan istri saya punya tujuan apa? Nah, kita sama-sama ke sana begitu. Sama-sama belajar bagaimana cara sampai ke sana. Nah, itu Kalau boleh tahu benar tujuannya apa Anda berdua? tujuannya waktu Semakin itu. ini ya, lambe tura saya itu semakin ikut akun itu gitu ya, semakin mengorek gitu ya. Waktu itu ya tujuannya saya latar belakang dari kampus bisnis, yang kampus bisnisnya juga di sana saya juga hafalan Al-Qur'an ya. Jadi mondok waktu itu. Kuliah sambil mondok, sambil hafalan Al-Qur'an. Jadi waktu itu cita-citanya tujuannya adalah pengen membangun keluarga pengusaha yang kemudian nanti selain kami adalah pengusaha, kami juga keluarga penghafal Al-Qur'an. Tujuannya di situ. Sehingga kami setelah menikah itu memutuskan untuk merantau ya. Kami kan sama-sama dari Ngawi. Kami merantau ke Surabaya, ke Sidoarjo. Kami ngontrak di Surabaya, di Sidoarjo. Untuk apa? Untuk sama-sama belajar dan menyiapkan diri ke tujuan kami itu gitu. Baik. Pembahasan awal yang lumayan lah ya. Nanti kalau Iya. saya lebih in deep lagi interviewnya kan segmennya jadi beda kan, bukan acara parenting talk lagi gitu kan. Jadi Tapi pranikah. satu benang benang merah yang bisa saya ambil sebagai pemanasan di obrolan kita ini sahabat sonora bahwa di luar sana fenomena menikah muda tidak menutup kemungkinan sudah terjadi gitu kan. Dalam pengertian menikah muda ini bukan usia di bawah peraturan perundang-undangan ya, sudah nikah tapi belum tren kalau menurut orang. Tren orang menikah kan kalau di pandangan umum orang kan umur 30 tahun udah mapan gitu-gitu kan. Tetapi Mas Habibie ini berani di bawah usia 30 tahun udah married gitu kan ya. Tapi sekali lagi pernikahan yang dilakukan oleh Mas Habibie ini bukan pernikahan anak di bawah umur, bukan ya, tetapi pernikahan yang Awal memang sudah 20-an. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cuma begini ya Mas Bibi, yang cukup menarik bagi saya, ini kaitannya relate dengan topik bahasan pertama nanti gitu ya. Anda masih berdua belum punya anak waktu itu, oke lah ya.
makan nggak makan asal ngumpul gitu ya. Kan cuma Betul, berdua gitu. Begitu betul, anak hadir dalam kehidupan Anda berdua, orientasinya sudah berbeda gitu kan. Pola pikirnya betul. sudah berbeda. Tetapi mau nggak mau faktanya Anda masih usia belia gitu kan. Nah, cukup menarik, saya ingin tahu menjadi orang tua di usia belia. Tentu ini nggak Hmm, gampang gitu loh. hmm. Mas Habibie. Parenting muda gitu ya Mas Andre ya. Jadi betul sekali Mas Andre. Memang kami apa itu namanya kan punya ekspektasi ya, pengen segera punya anak gitu ya, nanti akan lebih lebih ceria setiap hari, lebih bahagia gitu ya, bisa main-main sama anak. Ternyata kenyataannya, realitanya itu nggak seperti yang kami bayangkan. Ternyata ada tantangan-tantangan yang itu nggak ada di bayangan kami sebelumnya. Mm-mm. Tantangannya apa? Jelas yang pertama ya dari sisi ekonomi itu akan berbeda ya. Yang sebelumnya kami cuma mikirin makan ya, kebutuhan makannya kami, kebutuhan apa itu namanya? Keinginan-keinginan saya dan istri gitu ya. Yang itu bisa dengan mudah dicukupi karena kami bisa fokus bekerja berdua kan nggak ada Mm, yang ganggu mm, waktunya ya. Sama-sama waktu itu mm, saya sudah membangun bisnis sejak pertama nikah itu saya sudah membangun bisnis sama istri, bisnis online. Jadi mau sehari berapa jam pun di depan laptop gitu ya, waktu itu nggak ada yang gangguin. Nah ternyata setelah mm, nikah itu fokus kami di bisnis itu jadi terganggu. mm, Nah karena ada anak yang harus diperhatikan, yang akhirnya ngefek ke ekonomi juga kan, mm, penghasilan dari bisnis berkurang begitu. Sampai akhirnya waktu itu saya masih bekerja, saya punya anak usia usia berapa ya? Usia 6 bulan kalau nggak salah, saya masih mm, bekerja dengan gaji di bawah UMR itu. Akhirnya saya memutuskan resign ya. Jadi mm, waktu itu istri saya yang fokus bisnisnya, jualannya di online, saya masih nyambi kerja. Akhirnya saya memutuskan resign kenapa? Saya pengen fokus ke bisnis saya. Saya merelakan gaji saya ya, gaji yang setiap bulan sudah pasti saya dapatkan saya relakan mm. untuk apa? Untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Dengan apa? Dengan membangun bisnis sendiri dari rumah. Baik. Dan ternyata ternyata dengan sedikit eh, penyesuaian ya terkait waktu, terkait bagaimana bagi tugas, kapan istri ngomong, kapan saya ngomong kan begitu. Ternyata bisa gitu loh. Ternyata tantangan yang kita hadapi itu bisa kita jawab. Ya pertama tadi tantangannya adalah ekonomi itu jelas. Terutama kami Baik. yang memilih pisah dari orang tua ya, bukan pisah itu dalam artian meninggalkan orang tua bukan, tapi kami memilih merantau sendiri, berjuang sendiri di kota dengan latar belakang kami orang tuanya adalah orang tua menengah ke bawah, jadi kami benar-benar Hmm. merintis dari awal gitu. Bu Titis, ini cukup menarik Bu Titis ya. Seakan fenomenanya Mas Habibie ini membuka mata masyarakat luas bahwa muda tapi punya pikiran dewasa itu bisa loh, gitu loh, gitu ya, bisa Ya. terjadi gitu loh. Justru usia dewasa pun tidak punya pemikiran dewasa juga banyak terjadi gitu loh. Juga Ya. banyak yang ngalamin gitu loh. Nah, kalau kita berbicara tentang tingkat kedewasaan dan usia memang tidak bisa relate gitu ya. Ada yang usianya muda tapi tingkat kedewasaannya udah kayak Mas Habibie. Seakan cukup sempurna gitu ya Bu Titis ya. Tidak pernah ada masalah, beliau bisa menghandle. Tapi sebenarnya dalam konsep kematangan psikis di usia menikah muda kemudian punya anak, tantangannya itu kayak apa sih Bu Titis? Ya. Semuanya ada di dalam satu kata, yaitu keinginan, Mas Andre. Mm-mm. Mm-mm. Jadi apa yang membuat orang belum siap untuk menikah adalah keinginan yang selain dia bisa dapatkan dalam pernikahan gitu. Mm-mm. Keinginan untuk eksistensi diri, pencapaian diri sendiri, pokoknya sesuatu yang korelasinya diri sendiri dulu. Atau Mm-mm. misalnya dia memprioritaskan orang tua. Jadi Mm-mm. ada orang-orang dewasa, tapi dia karena kedewasaannya itu dia masih ingin menyenangkan orang tua, masih ingin menyenangkan Mm-mm. keluarganya, gitu Mm-mm. ya. Nah itu juga jadi dewasa itu tidak selalu berpikiran tentang pernikahan, gitu. Mm-mm. Untuk Mas Habibie ini adalah dewasa yang berorientasi pada mungkin karena latar belakangnya tadi itu adalah religius sehingga Mm-mm. pernikahan itu adalah hal ibadah yang harus disegerakan gitu Mm-mm. kan. Nah itu Mm-mm. ya. Ya. Heeh. Jadi Betul betul. itulah kenapa kita menemukan tujuan seseorang tadi Mas Mm-mm. Habibie juga tujuannya adalah menjadikan keluarganya menghafalkan Al-Qur'an dan berbisnis. Itu adalah dua hal esensi
dari latar belakang religiusitas beliau gitu. Dan itu menjadi ya tiap orang punya alasannya masing-masing. Kita tidak bisa mengejudge parenting muda itu belum siap, tergantung kematangan visinya. Baik. Cukup menarik ya. Ada juga anggapan bahwa menjadi orang tua muda lebih gampang meng-hire anak dengan konsep-konsep kemilenialan. Karena yang udah relate, orang tua muda tersebut memang udah masuk di zaman milenial gitu kan. Akan sedikit adaptif dan butuh effort lebih gede untuk mereka yang menjadi orang tua tapi terlahir di generasi X or Y gitu kan. Seperti itu. Nah, setuju nggak sih dengan anggapan ini, Mas Habibie? Mungkin bisa komentar. Bisa diulang yuk, Mas. Jadi intinya usia kayak Mas Habibie ini kan masuk usia generasi milenial. Itu lebih gampang mengajarkan konsep-konsep kemilenialan ke anak sekarang yang memang sudah dasarnya milenial. Beda sama orang tua yang baru punya anak milenial, tapi orang tua ini butuh adaptasi dulu dengan konsep-konsep parenting milenial karena dia terlahir di masa non milenial sebagai orang tuanya sendiri. Silakan. Ya, betul sih. Kalau menurut saya memang seperti itu. Saya sekarang ini tantangannya ya. Jadi milenial itu kan salah satunya teknologi ya, yang mereka berdampingan banget dengan teknologi ya. Banyak orang tua yang saat ini juga susah mengatur atau mengikuti kemampuan anaknya mempelajari teknologi gitu ya, dekat dengan teknologi. Nah, ketika saya saat ini saya masih generasi milenial, kemudian saya punya anak saya itu melihat saya, apalagi saya kan bisnis online nih, tiap hari megang gadget gitu ya, megang handphone. Tapi alhamdulillah saya lebih mudah menyesuaikan dengan anak saya. Saya tahu bagaimana harus membagi informasi ke anak saya tentang gadget. Saya kasih pemahaman bahwa kami orang tuanya ya, ke anak kami itu kami sampaikan bahwa kami sedang bekerja. Dedek ini Abi sama Umi lagi kerja ya, kalau megang HP lagi kerja. Nanti kalau Dedek mau main handphone boleh ya, buat apa? Buat belajar gitu kan. Jadi kita kasih tahu handphone ini kalau nggak bekerja ya belajar. Jadi kalau buat anak kita sampaikan ini untuk belajar. Kalau buat kita orang tua ini untuk bekerja. Nah, kemudian ketika anak megang gadget, kalau orang tuanya mungkin sudah generasi sebelum milenial ya, mereka ngajarinnya kan bingung ya. Akhirnya anaknya belajar sendiri, coba adik sendiri akhirnya buka game. Orang tuanya mau nutup gamenya nggak bisa, itu kan ada. Nah, kalau kami yang milenial bisa ngajarin ke mereka. Yang dibuka ini ya, yang dibuka YouTube. Kemudian YouTube yang dibuka apa? Kontennya apa? Nusarara salah satunya. Kemudian ada Rico the Series. Nah, itu kan konten itu kita bisa kendalikan. Gitu. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi yang diinstal di gadgetnya itu juga bisa kita atur gitu kan. Nah, salah satunya handphone yang mereka pegang bisa dibuat mode kids. Nah, itu kita harus ngerti seperti itu. Kemudian satu lagi, konten ya untuk anak. Konten itu memang kita bisa kendalikan. Tetapi kita harus sadar bahwa daya tahan mereka terhadap gadget, terhadap teknologi ya, atau mesin-mesin teknologi itu mereka nggak boleh lama-lama berdampingan, nggak boleh lama-lama terlalu dekat, megang handphone nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Matanya mungkin nggak kuat kan begitu akhirnya. Jadi konten bisa dikendalikan, tapi kita harus paham daya tahan anak terhadap gadget. Itu saya rasa ketika kita milenial sebagai orang tua lebih paham tentang itu daripada mohon maaf orang-orang yang sudah tua banget baru punya anak kecil gitu ya. Nah, itu yang saya Bu Titis, ini fenomena yang ada di masyarakat kita. Ketika orang tuanya sudah milenial, gampang beradaptasi dengan kebutuhan anaknya yang juga milenial, relate. Tetapi kalau orang tuanya ini terlahir di generasi sebelum milenial, sementara anaknya punya kebutuhan metode pembelajaran milenial, ada gap. Effort orang tua harus lebih pinter dong terkait dengan teknologi daripada anaknya. Itu tidak masalah bagi parenting milenial, tapi bagi parenting yang non milenial ini jadi gap. Solusinya bagaimana, Bu Titis? Ya. Setiap basic orang tua itu memiliki keunggulan masing-masing. Kalau tadi Mas Habibie punya teknologi yang menjadi unggulan edukasi yang dia terapkan kepada anak-anaknya. Nah, generasi X dan Y
sebagai orang tua juga punya keunggulan dong. Keunggulannya apa? Yaitu apa yang mereka dapatkan, pengalaman dalam yang masuk dalam experience mereka yang sebelum era teknologi itu ada. Apa itu? Interaksi sosial ya. Kemudian pola hubungan yang begitu deep begitu. Nah, itu akan menjadi sisi penyeimbang bagi pola pendidikan kepada anak yang mungkin Mas Habibie karena tidak ada di masa pendidikan yang seperti itu dulu latar belakangnya, mungkin akan belajar hal baru. Nah, belajar hal baru ini pun yang akan dilakukan oleh orang tua yang non milenial terhadap teknologi. Jadi masing-masing punya kewajiban untuk belajar hal baru. Kalau orang tua yang non milenial otomatis belajar hal baru terhadap teknologi. Memang adaptasinya justru akan terbalik. Justru mereka akan beradaptasi, justru belajar sama anaknya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk orang tua menjadikan ini bonding. Belajar aja sama anaknya. Jadi jangan pura-pura lebih tahu dibandingkan anaknya, nanti malah dibalik sama anaknya gitu. Jadi itu bisa jadi area yang dijadikan edukasi gitu ya. Ya, baik. Baik, sahabat Sonora, di segmen pertama obrolan ini kita punya benang merah yang sama, pemahaman yang sama bahwa ada kelebihan dan kekurangan di setiap generasi orang tua, baik orang tua yang terlahir di era milenial ataupun sebelum milenial. Tetapi justru itu bisa saling melengkapi. Saya pikir kalau kita berbicara tentang kemampuan teknologi, orang tua milenial jago gitu ya. Orang tua yang non milenial perlu adaptasi dan effort lebih besar. Tetapi di sisi lain orang tua non milenial juga punya kelebihan dari sisi mengolah rasa, norma-norma, kemudian juga rule-rule menjadi orang tua yang juga bisa diterapkan dan masih relate untuk kebutuhan tumbuh kembang anak milenial pun gitu ya. Nah, betul, bisa saling melengkapi. Di segmen kedua nanti saya akan lebih banyak mengupas tentang ini peluang loh, walaupun kita berprofesi menjadi orang tua, tetap menjalankan fungsi parenting yang oke, tetapi di satu sisi ada kesempatan juga dari rumah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan ekspansi bisnis yang pas di zaman new normal ini. Kira-kira ekspansi bisnis apa yang bisa dijalankan tanpa meninggalkan sosok keluarga dari rumah, konsep dan pembagian manajemen waktunya nanti seperti apa dengan pola asuh anak, kita akan sampaikan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetaplah di Parenting Talk dan saya ingatkan ya, Anda kalau ingin menonton full video dari obrolan kita hari ini yang kita hadirkan melalui via Skype, Anda bisa buka Instagram ataupun juga YouTube channelnya Talenta Coaching and Training Center Surabaya. Di sana akan lihat videonya Bu Titis hari ini menggunakan koleksi dari sponsor kita, yaitu ada Iskalia Boutique. Anda bisa ketahui koleksi-koleksinya di Instagram @iskalia. ISQALIA. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Bu Titis sama Mas Habibie. Siap. Pendek aja ya, Mas. Siap. 98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan Parenting Talk. Untuk episode hari ini kita membahas tentang menjadi orang tua milenial cerdas, memanfaatkan teknologi digital di era new normal. Masih ada narasumber tetap kita, yaitu Candidate Dr. Titis Tata, MMCT, NNLP, CPSTF. Beliau adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Dan juga ada Mas Bahrul Habibie SEO, owner dari Saudagar Millennial Group dan juga CEO PT Panal Kreasi Nusantara, Panal Digital Marketing, yang berani mengambil keputusan menikah di usia 21 tahun dan sekarang menjadi orang tua di usia yang cukup milenial gitu ya. Baik, Mas Habibie, oke lah kalau kita berbicara tentang teknis parenting, terlepas dari masa sekarang ataupun masa kapanpun, ada poin-poin yang sama, yaitu quality time bersama dengan anak, proses pembelajaran yang tepat untuk anak, dan mekanisme dealing dengan anak sebagai pola komunikasi yang mengenakkan antara anak dengan orang tua itu perlu dilakukan. Kita sekarang berbicara dari konsep peluang, Mas, peluang ya, peluang dari sisi bisnis.
Anda sudah cerita di awal tadi ke sahabat Sonora bahwa usaha Anda adalah dari rumah ya, walaupun Anda juga seorang motivator, tetapi lebih banyak mengelola bisnis dari rumah gitu ya. Cukup sulit juga kali ya Mas Habibie dan juga Bu Titis, di bayangan saya sebagai orang awam, justru kalau mengelola usaha di kantor terlepas dari anak dan istri fokusnya lebih enak tuh, nggak ada distrak tuh, fokus sama kerjaan gitu kan. Nah ini mungkin dilihat juga dengan orang-orang yang menjalani WFH juga gitu kan, fokus sama kerjaan tetapi juga harus fokus sama anak, istri dan keluarga nih ya. Kegiatan-kegiatan domestik juga harus tetap dilakukan nih selain kegiatan pekerjaan nih. Gimana Mas Habibie, sharing dong sama kita, Anda bisa membalanskan itu semua? Oke. Nah, jadi kalau saya karena memang sudah terbiasa ya, jadi ada WFH saat ini, saya nggak begitu kaget akhirnya. Tetapi memang ketika kita memiliki usaha ya atau pekerjaan yang dikerjakan dari rumah dan kemudian di rumah itu ada anak-anak, itu juga menjadi sesuatu yang menantang untuk kita untuk membagi waktu, kemudian mengatur bagaimana pekerjaan tetap selesai dengan baik kan seperti itu. Termasuk ketika kita usaha pun ya, jadi selain bekerja kan kita misalkan berbisnis pun itu sama tantangannya. Jadi aktivitas dari bisnis itu harus tetap berjalan dengan baik walaupun dari rumah. Dengan keberadaan anak-anak kita yang mungkin mengganggu waktu kita saat kita bisnis online, misalnya waktu posting harus jam sekian. Kemudian ada anak jam sekian belum bisa posting. Nah, itu tetap bagaimana kita berpikir solusi kegiatan-kegiatan seperti posting dan lain-lain itu tetap berjalan. Nah, kalau yang saya lakukan itu saya memang membagi tugas dengan istri, mulai dari kerjaan rumah ya, ketika bangun tidur itu sudah saya bagi dengan istri. Saya pun ikut ngepel gitu ya. Kalau saya bagi saya bagi tugas sama istri, saya pagi itu tugasnya nyapu ngepel. Kemudian istri waktu saya nyapu ngepel, istri main sama anak. Nah, itu belum megang gadget. Jadi bangun tidur itu segera bersih-bersih dulu, beres-beres dulu. Nah, kemudian baru setelah nyapu ngepel ya bersih semua, istri pulang main sama anak, anak saya yang megang. Saya memegang, kemudian istri saya lanjut masak. Setelah masak baru kita mulai aktivitas kita di bisnis atau kerja. Saya mulai biasanya jam 9. Makanya saya sebelum jam 9 itu selalu slow respon. Nah, gitu. Kemudian jam 9 itu mulai fokus, terutama saya yang punya banyak kerjaan di bisnis saya atau di pekerjaan saya punya kerjaan yang harus dikerjakan, istri saya yang sambil ngomong anak ya gitu. Nah, saya kemudian bagi waktu lagi, saya jam 9 itu kerja sampai jam 11. Jam 11 saya istirahat, saya mainan sama anak, istri saya ganti yang megang handphonenya begitu. Nanti istri saya kerja gitu kan. Nah, kemudian nanti setelah duhur kami istirahat ya, tidur siang, makan siang, tidur siang, baru kemudian jam 1 itu kami mulai aktivitas lagi, saya yang kerja gitu. Istri saya nemenin anak lagi belajar gitu. Nah, kemudian sampai dengan asar saya selesai kerja, saya mainan sama anak, ganti istri saya kerja sampai nanti jam 4, jam 5. Seperti itu. Jadi kita bagi-bagi tugas memang, tuker-tukeran seperti itu. Itu perlu dilakukan. Intinya adalah sukses bekerja dari rumah, keluarga juga kita perhatikan, itu bisa. Berbicaranya ke manajemen waktu ya. Betul. Bu Titis, ada yang ingin ditanyakan ke Mas Habibie atau ingin menambahkan bahasan kita? Iya, luar biasa sekali ya kalau dari sisi kita memberikan nilai, kalau dari sisi anak-anak ini tercukupi sekali kasih sayangnya. Kenapa? Setelah tadi ada beberapa part yang disebutkan adalah main bersama anak ya, melakukan komunikasi bersama anak, bergantian pula ya ayah dan ibu. Ini mungkin tidak didapatkan oleh orang yang beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Nah, tentunya pada saat waktu pembagian untuk pola bekerja itu pasti dimampatkan sekali karena hanya 2-3 jam harus menyelesaikan banyak pekerjaan gitu ya. Itu yang membutuhkan skill yang luar biasa. Tapi kalau sudah terlatih, yang tadinya mungkin kita kerjakan seharian hanya dipapas jadi separuh hari, itu akan jadi sangat bermanfaat bagi anak-anak. Nah, Mas Habibie, mungkin orang tua yang sedang mendengarkan saat ini mendapatkan inspirasi bahwa mengasuh dan bekerja di rumah itu value-nya lebih tinggi buat anak-anak. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana pekerjaan yang setengah hari ini bisa menggantikan
pemasukan seharian Ah, dari teknologi. Nah, ini apa yang bisa diberikan kepada para orang tua nih, biar tetap nutup income. Oke, siap. Jadi gini, kalau kami ya di keluarga kami punya 4 pipa penghasilan. Jadi 4 pipa penghasilan itu yang pertama pipa penghasilan harian. Nah, pipa penghasilan harian itu kami dapatkan ya dan pertama kami tujukan untuk memenuhi kebutuhan sebulan ya. Dari kami punya target dari pipa penghasilan harian ini adalah senilai berapa angka cukup kami dalam sebulan. Nah, kemudian untuk mengisi pipa ini ya, itu kita cari produk ya. Kalau kita ngomongin bisnis online atau bisnis dari rumah, cari produk yang bisa setiap hari laku, setiap hari terjual, yang mudah kita jual sehingga itu bisa mencukupi kebutuhan kita sebulan. Kata kuncinya adalah temukan produk yang mudah dijual. Nah, produk yang mudah dijual apa? Saat ini kalau di era new normal ini teman-teman bisa mungkin ibu-ibu ya, bapak-bapak ibu-ibu yang dari rumah pengen mulai usaha bisa mulai dengan menjual produk-produk kebutuhan yang mendukung kegiatan new normal. Misalnya saat ini orang lebih sering di rumah, berarti malas belanja. Nah, malas belanja mungkin malas masak juga. Nah, bisa jualan frozen food. Saat ini frozen food grafiknya juga lagi naik ya. Kemudian selain itu apa? Kita aktivitas di rumah itu butuh apa sih? Misalnya kita sering aktivitas live seperti ini. Orang butuh lampu biar live-nya terang kan begitu. Nah, kita jualan lampu kan bisa ya. Jadi ide-ide itu coba lihat dari diri kita butuh apa nih aktivitas saat ini di new normal ini. Nah, apa yang kita butuhkan jual juga begitu. Itu untuk memenuhi kebutuhan pipa harian. Oke. Nah, betul, penghasilan harian. Kemudian yang kedua, penghasilan mingguan, tujuannya untuk menabung. Nah, penghasilan mingguan ini juallah produk yang mungkin harganya lebih mahal dari produk utama pipa harian tadi. Tapi di produk mingguan ini kita profitnya itu lebih gede. Tujuannya untuk menabung. Misalnya di produk mingguan kalau kita yang bergerak di bidang jasa Bu ya, jasa pelatihan, saya biasanya membuat online course, jadi membuat pelatihan-pelatihan secara online yang kemudian dari situ saya dapat profit sedikit lebih besar. Nah, ini bisa saya jadikan jadi penghasilan mingguan saya. Kalau teman-teman atau ibu-ibu punya skill memasak ya, silahkan direkam ya tutorial memasaknya, panduan memasaknya. Jangan diupload di YouTube. Diupload di YouTube gitu. kalau nggak punya betul, kalau nggak punya subscriber banyak, kita nggak dapat duit. Tapi iya memang. Gitu kan? Jual sebagai pelatihan online gitu loh. Jadi rekam, kumpulin apa itu namanya videonya, masukkan ke satu folder Google Drive misalnya. Habis itu jual ke orang. Aku punya nih video pelatihan memasak seperti ini gitu kan. Kalau mau 50.000 aja silahkan tak kirimin semua lengkap videonya. Nah, itu kan lumayan gitu. Jadi yang kedua ini jual produk-produk yang harganya mungkin lebih mahal, bukan produk kebutuhan, tapi kita profitnya besar ya, tujuannya untuk menabung, untuk kalau punya hutang untuk bayar hutang begitu kan. Ya, semoga nggak punya utang ya ibu-ibu yang lagi nonton ini, sahabat Sonora ya. Utang adalah seni kehidupan Mas Habibie ya. Seni kehidupan. Kemudian ada penghasilan mingguan, penghasilan bulanan yang kita harus punya juga kalau dari rumah itu. Ini cari produk yang misalnya kita ikut-ikut nih belajar jualan properti, itu kan bisa sebulan cuma laku 1, nggak apa-apa. Itu bisa jadi tambahan kita kalau lagi ada closingan, jadi kita untuk nabung atau investasi. Investasi ini sangat disarankan saat ini. Kalau saya itu investasi emas, target saya dari dari produk bulanan saya minimal sebulan 10 gram emas tabungannya begitu. Nah, kemudian ada satu lagi nih, penghasilan musiman. Musiman ini paling gampang biasanya malah, tapi harus rutin tiap musim. Misalnya kemarin musim Idul Fitri. Nah, itu kan orang di Idul Fitri itu beli apa biasanya? Nah, kita jual itu. Secara online akan mudah sekali kita. Nah, online-nya bagaimana? Manfaatkan media yang kita sering pakai. Sering pakainya WhatsApp ya kita pakai WhatsApp. Sering pakainya Facebook ya pakai Facebook. Baru kalau dari situ menghasilkan sudah kita dapat penghasilan, gunakan penghasilannya sebagian untuk belajar ilmu jualan online yang lain, yang hasilnya nanti lebih besar mungkin begitu. Jadi gambarannya seperti itu. Bu Titis, menarik ya. 2 poin yang tadi saya bisa simpulkan dari apa yang disampaikan Mas Habibie adalah bisa diterapkan dengan perencanaan yang detail, kemudian punya target.
Tapi masalahnya nggak semua orang mau loh melakukan itu gitu ya. Nah, Bu Titis, apa ada solusi lain untuk mereka? Kalau Mas Habibie kan passionnya kan memang karakternya orangnya detail, berani menerima challenge atau tantangan. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu gitu ya Bu Titis. Nah, gimana ini? Apakah perlu tes potensi dulu ke Bu Titis untuk mengetahui apakah saya cenderung ke challengers dan juga on target atau gimana? Ya, mungkin kita mendengarkan Mas Habibie tadi, mungkin kalau orang-orang yang, "Hah, aku pengennya global aja," gitu kan. Ah, Nah, no problem, tapi sebenarnya Mas Habibie tadi itu membantu kita untuk efektif dalam memasang mm-mm, strategi. mm-mm, Karena kalau kita maunya itu, kehidupannya lebih baik, lebih menyenangkan, tentunya kita harus tata dari awal. Jadi nggak asal kita jalan, let it mm-mm, flow gitu ya. Menata sedikit, nggak perlu yang berlebihan juga gitu ya. Dari 4 pipa tadi ini sebenarnya memudahkan kita, bahwa kita harus jalankan ke 4 pipa ini. Jadi kita mm-mm, bagi, tugas dengan, partner kita, suami istri gitu. 2 pipa dikerjakan suami, 2 pipa dikerjakan istri, itu akan lebih mm, mudah. Jadi mm, yang basic adalah untuk bulanan dan juga harian, itu dikerjakan suami misalnya ya. Kemudian mm. yang untuk musiman dan juga yang Harian. untuk, tren itu dikerjakan oleh istri. Pada intinya adalah mudahnya adalah kebutuhan total bulanan itu berapa, itu bisa kita cukupi dengan, pattern yang lama. Nah, untuk membuat kita lebih banyak interaksi dengan anak, kita butuh penghasilan lebih dong. Nah, Mm-mm. itu, ditambahkan tadi ada yang musiman, ada yang, tren, seperti itu Mas Andre. Baik, ternyata kalau semuanya itu ditata rapi nggak masalah kok ya. Ada jalan keluarnya. Cuma kita kadang terlalu berpikiran apa ya, kekhawatiran kita terlalu tinggi karena kita nggak ngerti mau melangkahnya dari mana dan natanya bagaimana gitu ya. Kalau berbicara tentang target, saya pikir Mas Habibie ini role model yang complicated ya, betul lengkap lah gitu, kompleks lah ya. Maksudnya saya adalah targetnya dia dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga juga jalan, target apa tujuan berkeluarga juga sudah direncanakan sejak awal sejak bersama istri. Target kebutuhan anak juga dipikirkan gitu ya. Berbicara kebutuhan anak kan nggak hanya kebutuhan sandang pangannya, tetapi juga kasih sayang dan tumbuh kembangnya. Nah, memang ini yang mau nggak mau dilakukan sebagai sosok orang tua ya Bu Titis ya. Ya, Mas Habibie ini adalah, role model contoh orang tua sempurna gitu ya, Aduh, Mas aduh, Andre. Ya, nggak juga. sempurna dalam ketidaksempurnaan manusia begitu. Ya. Tapi mungkin kita melihat kalau kita sebagai orang awam, waduh kita juga pengennya gini gitu ya, Ah, tapi, tidak semua kenapa program ini akan sangat bermanfaat, karena kita memberikan inspirasi ya. bahwa orang tua ini harus memikirkan seperti ini loh kalau mau jadi sempurna bagi keluarga Yes. gitu. Hmm. Kalau kita mau simpelnya aja, ya kita akan menjadi orang tua yang biasa-biasa saja gitu kan. Ah, Kan kita kan maunya kan, upgrade diri sebagai orang tua yang luar biasa bagi anak-anak kita. Makanya kita belajar sedikit, mudah kok sebenarnya kalau hmm, sudah terbiasa ya. baik. Ada sebuah saya pernah baca artikel psikologi yang mengatakan bahwa habit itu bisa terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus minimal 22 hari tanpa jeda, gitu ya. Ketika 22 hari tanpa jeda itu terus kita lakukan, tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita akan melakukan itu. Saya pikir hal yang masuk akal juga gitu ya. Eee, Sahabat Sonora menjadi sosok orang tua milenial di usia yang cukup muda, ternyata nggak happy-happy-nya saja loh yang dipikirkan. Ada kok orang tua milenial di usia muda tapi sudah kompleks banget yang dia persiapkan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, kebutuhan anak juga gitu ya. Siapa yang bilang, "Ah, nggak mungkin." Biasanya kalau rumah tangga masih muda happy-happy aja, beda sama kita yang udah setengah separuh jalan, mikirin kuliah anak lah, mikirin anak nanti kalau lulus kuliah mau kerja apalah gitu. Tapi itu sendiri jujur Mas Habibie sudah mikir sampai sejauh itu belum? Ntar kalau anak saya mau sekolah di mana ya? Anak saya nanti habis memang mau kerja nerusin bisnis keluarga atau gimana ya? Udah Mas Habibie pikirin? Kalau mikirin itu tugas istri saya dan istri saya sangat tegas di situ. Jadi target tadi yang saya bilang kita punya pipa penghasilan bulanan itu ya, itu kami targetkan untuk
pendidikan anak salah satunya, karena biaya pendidikan saat ini kan terus naik kan gitu. Nah, kemudian kenapa kami bentukkan emas tadi itu juga salah satu strategi kami biar kami nggak kena inflasi kan gitu. Kalau kita tabung bentuk uang saat ini uang anggaplah 60 juta ya cukup untuk pendidikan anak 1 tahun misalnya. Nanti ketika anak saya kan sekarang masih usia 2 tahun. Nanti kalau Hmm. anak saya sudah waktunya TK, 60 juta itu bisa jadi nggak cukup kan untuk masuk TK saja kan gitu. Hmm. Tapi kalau kita bentukkan emas, emas nggak akan kena inflasi, maka itu jadi sampai ke situ sudah kami Hmm. pikirkan juga. Jadi Baik. dan sebenarnya mudah kok. Apalagi kalau teman-teman ya online itu sangat memudahkan. Online itu kelihatannya susah kalau nggak masuk ke dalamnya dan kalau nggak pernah belajar. Jadi masuk aja, kemudian mulai dari apa yang bisa dilakukan, kemudian kalau sudah ada hasil belajar. Nanti saya yakin teman-teman online itu akan memudahkan teman-teman untuk bisa bisa mencapai target-targetnya mungkin tadi secara penghasilan, kemudian target juga pengen lebih dekat dengan anak seperti itu. Baik, waktu kita nggak lama, tapi obrolan ini menarik gitu ya. Baik, kita ingin tahu eh, sebelum menutup perbincangan kita hari ini, Bu Titis, yang menjadi poin dari obrolan ini sekaligus konklusi dari Bu Titis, silakan. Ya, pendengar Sonora, agar lebih mempermudah kita untuk menata keluarga, terutama juga di era new normal nanti, di mana kita pengen memberikan lebih banyak pengasuhan kepada anak-anak, tapi juga omset kita juga tetap terjaga. Sebenarnya yang menjadi pemikiran kita, yang kira-kira kok ribet sih, itu adalah ketika kita bingung cara membentuk sistemnya. Nah, cara mudahnya kayak apa? Cara mudahnya adalah belajar sama orang yang ahli, yang ekspertisnya ya, seperti Mas Habibie ya, atau mungkin konsultasi dengan kami gitu ya. Karena kami tinggal memberikan aja pattern-nya seperti apa. Contoh aja tadi Mas Habibie sudah menceritakan daily activity-nya dia kayak apa, mulai bangun subuhnya, kemudian siapa yang bertugas menyelesaikan pekerjaan rumah, tinggal diduplikasi aja sistem yang sudah berhasil di Mas Habibie, itu bisa dimasukkan kepada rumah tangga kita, disesuaikan lagi sedikit. Jadi ketika sudah copy paste gitu, kita nggak akan merasakan itu susah, tinggal menjadikan itu habit setiap hari gitu. Baik. Sekali lagi sangat mudah, dan ketika sudah dijalankan, otomatis penghasilan akan naik dengan sendirinya karena kita sudah membuatnya begitu teratur. Seperti itu, Mas Baik. Andri. Mas Habibie, untuk sahabat Sonora yang mendengarkan obrolan kita tertarik, ingin belajar berbisnis dari dunia online. Nah, ini bisa ada kontak ataupun saluran informasi dari Mas Habibie and tim yang bisa di-share untuk semua sahabat Sonora? Jadi insya Allah juga nanti rencana saya dengan Bu Titis ya, kita akan ada kelas yang untuk teman-teman pengen bisa jadi orang tua yang lebih bisa membagi waktu dengan keluarga dan tetap berpenghasilan walaupun di rumah saja di era new normal ini. Nanti bisa hubungi Bu Titis atau di WA saya 0858 5393 2925, Instagram saya @konsultan.seo. Seperti itu. Kapan kelasnya rencananya mau diadakan? Nanti info lebih lanjut bisa kontak di Bu Titis ya. Jadi ada informasi lebih lanjut nanti ya? Ya. Baik, baik. Challenge terakhir yang harus Mas Habibie hadapi adalah dari kita, karena kita setiap program acara punya challenge untuk narasumber ya. Challenge kita cukup berat Mas ya. Jadi berdoalah sebaik mungkin agar tantangan ini bisa Anda lewati gitu ya. Oke, challenge-nya adalah kita ingin tahu moto hidup seorang Habibie. Iya, ini boleh nyontek dulu atau langsung ya? Sebentar ya, oke. Kalau moto hidup ini kan pertanyaan serius, jadi saya selalu menyimpan dan mencatat ya. Kalau ini kan saya pakai laptop nih, di belakang laptop saya itu ada catatan moto hidup saya yang saya selalu baca. Oke, saya bacakan ya, ini biar saya nggak keluar dari kamera, saya bacakan dari handphone aja. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, klien pertama kita itu adalah keluarga, gitu kan? Klien pertama kita adalah keluarga, bukan orang lain. Jadi ketika kita dengan orang lain mempersembahkan yang terbaik, maka harusnya ke keluarga itu juga kita lebih baik dari itu. Dan kemudian proyek terbesar kita itu adalah dalam kehidupan ini membahagiakan keluarga kita
dan juga nanti membahagiakan mereka juga ketika di akhirat sana. Seperti itu. Itu. Semuanya udah terjawab ya Bu Titis ya. Saya langsung berpikir kayaknya saya harus mereview lagi deh tujuan saya bersama keluarga saya gitu ya. Kepikiran gak gitu gak sih Bu Titis gitu? Iya. Setelah obrolan ini gitu. Baik. Tapi masih lebih baik Mas Andri, berarti sudah punya tujuan semula yang mungkin akan lebih di-upgrade kalah sama Mas Habibie. Kalau pendengar Sonora di rumah mungkin belum ada tujuan hidupnya, harus segera bikin. Karena itu membuat kita mudah untuk mengatur jalan menuju ke sananya. Baik. Dari Talenta Coaching ada informasi apa yang bisa di-share untuk sahabat Sonora yang mendengarkan talk show kita hari ini, Bu Titis? Ya, tadi udah di-share oleh Mas Habibie, kami akan ada kelas parenting untuk tetap memaksimalkan pola asuh, namun tetap juga berpenghasilan lebih dari rumah. Baik, nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp berapa Ibu? 08 123 6188 799. Baik, silahkan di sana ya. Mas Habibie, Bu Titis, terima kasih banyak udah berbagi inspirasi buat kita semua. Tujuan kita berumah tangga tentu saja adalah selain memenuhi segala kebutuhan yang harusnya kita lakukan sebagai fitrahnya terlahirnya seorang manusia, tetapi yang paling penting dari itu adalah rumah tangga yang kita bina ini mau kita bawa kemana gitu ya. Kalau berbicara tujuan tidak hanya menjadi beban dari suami atau istri, tujuan berumah tangga adalah tujuan hidup bersama. Dan seyogyanya kita enjoy untuk mencapai tujuan itu, bukan justru dibebankan pada salah satu pihak. Menikmati bersama, berjuang juga bersama. Kira-kira gitu ya. Terima kasih banyak Mas Habibie, Bu Titis. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Parenting Talk untuk episode hari ini ya. Jangan sampai dilewatkan, setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11 pagi banyak inspirasi-inspirasi yang hadir di program Parenting Talk. Sebuah program acara yang sengaja kami dedikasikan untuk para orang tua untuk belajar lebih banyak ilmu menjadi orang tua. Saya Andri Komarudin pamit, sampai jumpa. Selamat pagi. Baik, terima kasih semuanya. Thank you atur semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.